Ya, Ibu Pin. Ibu Pin. Akunnya pakai dua akun terus. Nah, yang satunya tuh apa laptop tuh soundnya tuh kalau aku buka tuh kayak bergema nging 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 gitu nah. Tuh, apa pakai laptop satu pakai handphone nah buat suara nih. Gimana yang lain nih? Iyalah, bisa lupa nih minggu, lupa hari Minggu kalau ini kan tadi lah kayaknya ada kuliah lah, liatin pang dulu WAII lah. Anu pikirku Senin malam. Oleh biasa kita Senin malam tuh kalau lah di, baru yang gabung baru sedikit juga nih. Ke Bambang nih mana lah? Mm-mm. Di ping ya, di ping. Yes. Oh, bapaknya sebentar aja kah? Iya, 45 menit. Oh, iya. Ini aku bagikan aja nih, ada nambah mata kuliah beliau ngirim. Oh, mereka kuliahannya sampai tanggal berapa lah Bu Indah lah? Di tanggal 8 mungkin ya. Terakhir. Mm-mm. Besok nih Tugas pagi. tugas Food corporate. Tugas kita berarti minggu depan nih, bukannya minggu depan loh, harus masih dikumpul semua kuliah. loh. Udah selesai aja semua kok. Pusing. Wih, Raffi sudahkah? Belum Sudah deh, bersama. belum aku. Ayo, Bupin sudah Kak Bupin? Baru topiknya aja, kita jangan terlalu banyak. Aku belum Bupin. baru judulnya aja. Kayaknya Kamu aja sudah Bupin. deadline besok hari baru baru anu ada ilham. Nunggu, nunggu kepepet lah Bupin lah. Ya, anu nah membagi-bagi waktunya nih nah. Nah itu, Itulah gimana sudah minggu depan? di-share di grup. Di bahan Di punya obrolan anu itu kah? materi beliau. Oh, Oh, oh. oke. Ya, Pak Hepri, apa kabar? Baik, Bu. Hepri, 10. Wih, masih flu Mana kah? Pak Bambang? segaring. Perlu perlu tisu nih, flu. Pak Bambang, perlu tisu, saya flu. Ini kan Gimana dapat info dari Pak ini ya, siapa ini? Pak siapa? Lupa aku. Oh, aneh. Mata kuliah apa dulu? Sebentar. Yang Padahal mah Mendele kayaknya kah? kalau masuk Atau yang apa? pindah, padahal mah kayaknya. Kebanyakan informasi ini nah. Besok schedule. Jangan Apa? numpuk semualah. Bingung, pusing kepala baby. Oleh KPH ini, aduh juga. Pusing aku. Nah, Desember tuh lah tutup tahun nih. Wih, tutup tahun jadinya. Biasanya sebelum pertengahan orang Natalan tuh anu tutup laporan. Nah, ada sudah Pak Dharma. Silahkan Pak. Ya, selamat malam ya. Selamat malam Pak. Ya, Maaf, baik Pak. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir dan malam ini ada juga hal-hal yang harus saya selesaikan. Baik ke Bapak Ibu semua, kita lanjut sebentar ya, sharing.
Ya, rasanya kemarin saya udah bahas yang ini ya, Bapak Ibu semua, mengenai decision support system for land use planning. Jadi intinya adalah bahwa em, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah tentang evaluasi tentang tanahnya sendiri, itu terdiri dari beberapa hal. Kemudian juga kita melakukan socio-economic evaluation. Nah, socio-economic dan land evaluation ini sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktekkan teori yang mengatakan bahwa sustainability itu tergantung dari biofisik, kemudian juga sosioekonomik yang tentu saja di situ ada ekonomi dan juga ada permasalahan sosial. Jadi ada tiga hal itu yang kemudian harus kita perhatikan sehingga kita bisa mengatakan sesuatu itu punya dasar berkelanjutan atau tidak. Nah, decision support system ini seperti kita sampaikan di kuliah sebelumnya, ini adalah merupakan cara kita untuk menilai bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya tanah ya, sumber daya alam misalnya itu gambut. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan adalah memilih. Nah, pilihan-pilihan ini saya kira haruslah didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya ilmiah, punya reason, punya metodologi, sehingga kesimpulannya juga benar. Nah, apa metodologinya itu adalah decision support system. Nah, ini adalah tool yang diberikan oleh FAO. Nah, tool ini adalah merupakan ini ya eh, yang dikembangkan oleh FAO dalam rangka kita bisa memilih penggunaan lahan yang paling sesuai. Yang sesuai maksudnya itu tidak cuma peduli dengan konservasi, tapi juga peduli dengan produksi, karena yang kita inginkan adalah kita menuju kepada yang disebut dengan sustainability. Sustainability itu seperti Bapak Ibu ketahui itu adalah terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah biofisiknya, kemudian ekonomi dan juga permasalahan sosial. Jadi decision support system ini telah diinikan sudah dikembangkan dalam rangka untuk mengakomodasi tiga hal tersebut. Nah, apa yang harus kita perhatikan di lahan gambut itu sebenarnya adalah memelihara agar supaya ekosistem servicesnya atau jasa lingkungannya itu tetap bisa ini ya, tetap bisa berkembang, tetap bisa kita pertahankan. Jadi fungsi gambut sebagai area konservasi itu tetap kita pertahankan, tetapi juga kita harus mengembangkan bagaimana fungsi produksinya. Nah, disinilah problem yang kita temui ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang orang-orang itu punya ini ya, yang belajar lingkungan itu umumnya punya dua mazhab. Yang pertama dia selalu ke ecological centris dan yang satunya itu hanya peduli dengan development. Nah, development itu biasanya dilakukan at any cost ya. Jadi artinya nggak peduli seperti apa, yang penting tujuannya tercapai, hasilnya menurut salah satu tiga hal tadi baik gitu ya. Kan tadi ada ekonomi, ekologi, kemudian ini. Kadang-kadang kita itu terini apa namanya terfokus pada akhirnya kepada salah satu hal saja, misalnya ke ekonomi saja. Nah, kalau kita ke ekonomi saja, yang lainnya pasti terabaikan. Misalnya persoalan ekologi, biofisik tadi. Nah, biofisik itu akan tidak ini. Padahal kita ketahui bahwa kalau di gambut itu dan juga sumber daya lahan pada umumnya tanah itu dia mempunyai apa yang disebut dengan ecosystem services.
ekosistem services itu misalnya adalah provisioning, menyediakan apa? Macam-macam. Kemudian juga dia sebagai regulating artinya dia dalam proses alami itu pasti punya fungsi ya, regulating. Kemudian juga bagaimana agar supaya ini juga dia bisa mendukung hal-hal tertentu. Dan hal lain itu juga dia punya fungsi yang disebut dengan fungsi uh, kebudayaan ya, berhubungan dengan kultural. Nah, pengabaian kepada salah satu hal fungsi tadi ya, provisioning, regulating, supporting, dan kultural itu akan menyebabkan terjadinya katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ekologinya sendiri, atau ekonominya baik, ekologinya nggak baik. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus kepada salah satu tujuan tadi ya, development atau conservation, itu menyebabkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan apa dalam hal tiga tadi ya, ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Lalu apa yang harus kita jaga tetap berimbang di sana? Itu adalah menjaga agar supaya ekosistem servicesnya tetap jalan, tetap berfungsi. Jadi kalau kita gambut misalnya, ya kita tebang habis pohonnya, gambutnya kering, kita keringkan dan lain-lain. Ya akhirnya fungsi ekologinya kan nggak bisa lagi, nggak ada. Hutannya nggak ada, kemudian gambutnya eh, kita gunakan untuk kepentingan lain, akhirnya fungsi ininya, biofisiknya misalnya sebagai penyerap air dan lain-lain, itu semuanya akan hilang. Nah, oleh karena itu biasanya ada pendekatan yang dia anggap bisa mengakomodasi ketiganya. Lalu pendekatannya apa tadi? Itu adalah yang kita sampaikan sebelumnya mengenai decision support system. The decision support system itu akan mempertimbangkan bagaimana ekosistem servicesnya bisa tetap terpelihara. Jadi itu hubungannya mengapa ada decision support system, kemudian apa yang harus kita lihat di lahan gambut. Itu adalah melihat kepada ekosistem servicesnya. Nah ini kalau kita ini ya permasalahkan untuk mata pencaharian berkelanjutan, analisisnya seperti ini ya. Jadi ada kebijakan, kontekstual analisisnya seperti apa, kemudian livelihood resources-nya seperti apa. Ini ada natural capital, ada economic, financial capital, human capital, social capital, dan lain-lain yang berhubungan ya. Ya, others-nya itu sangat mungkin itu adalah yang populer tadi ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam pendekatan livelihood, sustainable livelihood, itu beberapa hal tadi yang berhubungan dengan ekosistem produktif itu kita pertahankan melalui natural kapitalnya. Kemudian yang lain-lain kita juga harus lihat karena tadi ekonominya apa, human kapitalnya seperti apa, sosial kapitalnya seperti apa. Nah ini analisis yang harus kita lakukan dalam rangka melihat apakah livelihood itu sustain atau tidak. Nah, apa yang harus kita lihat pada akhirnya itu biasanya adalah kita lihat livelihood-nya. Livelihood-nya indikatornya apa? Jadi ada dua indikator yang kita lihat pada akhirnya, yaitu livelihood-nya dan sustainability. Nah, livelihood itu bisa dilihat itu berhasil atau tidak, itu agak bisa dilihat dengan adanya kenaikan ya, increase member of working day. Jadi kalau orang bisa bekerja lebih tinggi, lebih ini pada suatu area, itu artinya ada sesuatu di sana yang bisa menghasilkan. Kemudian poverty ya, kemiskinan, itu juga akan turun untuk daerah itu. Yang berikutnya adalah well-being and capabilities improvement. Jadi kesejahteraannya itu semakin meningkat dan juga peningkatan kapasitas ya. Kemudian kapasitas apa? Macam-macam. Education-nya baik, kemudian kesehatannya juga baik. Itu menyangkut tadi human capitalnya itu. Jadi kalau human capitalnya itu bisa dilihat dari ini livelihood-nya ada increase,
working days, kemudian ada ini kemiskinan yang semakin turun dan juga well-being, kesejahteraan secara umum itu juga meningkat. Nah, yang berikutnya itu adalah dari sisi sustainability. Bagaimana sustainability yang ada di situ itu bisa dilihat dari livelihood adaptation. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang tinggal di lahan gambut itu biasanya dia akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu terjadi karena perubahan biofisik. Di kuliah sebelumnya saya kira Pak Adi dengan Pak ini Pak siapa ya? Pak saya itu pasti menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan biofisik. Jadi perubahan biofisik dari gambut karena dibuka untuk kepentingan lain itu akan macam-macam. Nah, inilah yang terjadi. Kita harus bisa beradaptasi. Misalnya bisa Ibu lihat yang Bapak Ibu lihat yang paling dekat dengan kita itu adalah Kalampangan. Kalampangan itu dulunya awal-awalnya pada saat dibuka itu nggak bisa nanam apapun, ya. Nah, karena nggak bisa nanam apapun pada saat itu tahun 80-an awal itu pemerintah melakukan ini eh, apa namanya memberikan mereka kayak tanah subur gitu. Tanah subur yang diinikan dengan gambutnya kemudian dicampur dan kemudian bisa nanam sesuatu. Utamanya adalah sayur. Nah, berikutnya ada lagi metode yang mereka kembangkan sendiri itu dengan membakar gambutnya. Nah, abunya itu dijadikan pupuknya. Itu banyak dilakukan dan juga penambahan kapur dan lain-lain dalam rangka untuk melakukan penurunan tingkat keasaman. Nah, sepanjang itu terus berubah terus menerus, tapi juga kita lihat sekarang kalau misalnya musim hujan. Ya, kalau musim hujan itu pasti banjir di sana. Kenapa? Karena pit subsidence terjadi. Pit subsidence itu terjadi gara-gara macam-macam. Salah satunya yang saya tidak setuju itu adalah mereka mengolahnya dengan yang membakar tadi. Jadi dikumpulin, dibakar, kemudian ini. Itu menyebabkan semakin semakin turun ininya lahan gambutnya sehingga yang di atas itu akhirnya semakin turun. Coba ini bisa dilihat itu ininya semakin turun ke bawah dan pada saat banjir itu hujan mereka itu akan terjadi genangan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengolahnya, manusia beradaptasi di sana, tetapi justru bisa dilihat apa yang dilakukan dengan beradaptasi itu justru tidak menimbulkan sustainability. Jadi secara sustainability itu adalah cara-cara yang tidak sustain. Kemudian yang berikutnya adalah natural gas sustainably ensure. Nah, ini kan yang kelima ini nggak bisa terjadi kalau dengan cara seperti itu, sehingga akhirnya banyak orang yang tidak seperti melakukan hal-hal yang seperti membakar dan lain-lain, tapi justru bagaimana agar supaya tanah gambutnya tidak cepat begitu, sehingga macam-macam yang dilakukan. Di sana itu ada petani yang pernah saya bawa untuk sama-sama mempresentasikan pengalamannya ya. Jadi bagus sekali presentasi dari Bapak itu karena biasanya orang-orang kalau nyari ini tokoh di Kalampangan itu pasti nyari Bapak itu karena Bapak itu yang bisa menunjukkan bagaimana caranya agar supaya gambut bisa digunakan secara terus-menerus. Di livelihood di lahan gambut itu sangat tergantung dari bagaimana eh, kita melakukan apa melakukan pengolahan ini tadi, pengolahan lahan gambutnya dengan opsi-opsi yang tersedia. Ya opsinya apa? Nanamnya bisa apa gitu. Gambutnya bisa ditanam apa, kemudian eh, yang bisa tumbuh di situ apa, dan yang lain lagi karena kita juga harus mempertimbangkan persoalan ekonomis atau finansial, ya yang kita tanam harus laku dijual.
Karena kalau ya ekonominya nggak naik, ininya nggak naik, ya akhirnya sustainability itu tidak terjadi. Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu mengenai ini ya, mengenai bagaimana sustainable livelihood di lahan gambut. Jadi sustainability di lahan gambut seperti yang saya sampaikan di awal kemarin itu sangat tergantung kepada pilihan. Pilihan yang bijak untuk memilih bagaimana mengolahnya dan seterusnya, dan juga hal-hal lain yang harus dilakukan. Ya misalnya ada ini ya, human capital, social capital dan lain-lain, dan juga yang buatan. Nah, buatannya apa? Ya misalnya bikin bendungan dan lain-lain, irigasi. Nah, kalau kita bisa lihat lagi di daerah Belanti sana itu ya bisa dikatakan cukup berhasil, walaupun juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu gambutnya hilang. Ya, itu adalah konsekuensi yang terjadi kalau kita melakukan perubahan penggunaan lahan. Ya pasti topsoilnya hilang. Nah, topsoil untuk area gambut ya gambut itu gitu. Di bawahnya biasanya bisa tanah liat dan seterusnya. Nah, kalau di bawahnya tanah liat, kalau alluvial soil, nah alluvialnya itu tergantung apakah itu adalah dari fresh water atau dari terkontaminasi air laut. Kalau terkontaminasi air laut, maka yang terjadi itu adalah adanya lapisan pirit ya. Ini beberapa hal tentang ini tadi ya. Jadi livelihood faktor tadi itu bagaimana dia bisa bekerja, ada human capitalnya, ada ininya ya, finansial itu tadi ya. Kemudian akhirnya yang diharapkan itu adalah livelihood outcome-nya. Livelihood outcome-nya itu akan menghasilkan kenaikan ya, kenaikan di dalam livelihood asset. Jadi livelihood asset itu human, natural, kemudian sosial, kemudian infrastruktur dan finance-nya itu semakin meningkat. Nah, ini yang diharapkan sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan livelihood itu sustain. Jadi livelihood asetnya semakin naik. Nah, khusus untuk lahan gambut yang terjadi itu adalah perubahan di dalam natural asset. Natural asset itu terjadi eh, perubahan karena perubahan ini tadi, perubahan kimiawi sehingga eh, ya yang dulunya adalah gambut kemudian dia merubah menjadi apa gitu ya. Ya ex gambut lah gitu, ex gambut. Namun yang kita harapkan adalah bahwa natural capital tadi lahan gambutnya itu menjadi lahan gambut yang produktif. Artinya apa? Memang terjadi perubahan secara kimiawi, tetapi secara kesuburan dan lain-lain itu dia mensupport terjadinya produksi ya. Nah, sehingga kita bisa katakan, oke, gambutnya hilang, tetapi em, natural kapitalnya tetap ada di sana dengan perubahan-perubahan yang justru mendukung adanya ini tadi kenaikan produksi. Kalau terjadi kenaikan produksi, berarti secara sosial, ekonomi, finance dan lain-lain itu akan menjadi sumber penghasilan. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu dengan kita melihat pendekatan livelihood, sustainable livelihood pada suatu daerah. Jadi kita lihat livelihood outcome-nya apakah berpengaruh positif pada humannya, artinya sumber daya manusianya semakin baik, pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Nah ini dulu rame. Ini hubungannya dengan ini ya, dengan gambut itu katanya ya udah lebih baik kalau di ini kan lebih cepat dikonversi ya jadi lahan ini ya, lahan sawit gitu. Karena memang ini fakta yang kita hadapi misalnya di XPLG 1 juta hektar itu. Justru yang berhasil duluan itu adalah ininya, kebun sawitnya.
Jadi akhirnya yang terjadi adalah orang berkira, wah ini nggak keren sekali gitu. Justru menguntungkan adalah menggunakannya untuk lahan selain digunakan untuk tanaman pangan. Nah, penelitian saya memperlihatkan bahwa di itu kita butuh hingga 15 tahun ya Bapak Ibu untuk bisa membuat pertanian di lahan gambut itu menjadi ya katakanlah sustain, walaupun seperti yang saya sebutkan tadi terjadi perubahan kimiawi struktur ini kimiawi dari lahan gambutnya. Artinya ada beberapa fungsi dari lahan gambutnya itu menjadi tidak lagi sama seperti dalam kondisi alami. Ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan gambut untuk kepentingan pertanian pangan ya terutama itu dia butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita gunakan untuk lahan di sawit misalnya udah 5 tahun sudah produksi. Nah di sini eh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi kan sudah kita lihat adanya decision support system ya, adanya pertimbangan bagaimana agar sustainability itu tetap terjadi. Nah, kalau kita pikir ya udah lebih sustain pakai pakai sawit untuk lahan gambutnya, ya terserah Anda. Mungkin Anda lebih peduli kepada returnnya ya, return secara ekonomi yang pada akhirnya akan membuat ini lebih menguntungkan. Tapi mari kita pertimbangkan hal-hal lain ya, misalnya sosialnya, misalnya yang lain juga bagaimana untuk culture-nya. Ya orang-orang di sini kan udah kalau Anda udah berkebun, maka yang Anda pikirkan itu adalah return. Ya kita harus berubah cara berpikir kita. Kita tidak fokus lagi kepada persoalan ekologi lah, apalah gitu ya. Yang penting kita hasilnya akan menguntungkan. Nah, di sini Bapak Ibu dibutuhkan ini tadi peran dari regulator kebijakan tuh harusnya bagaimana. Nah, ini contoh-contoh ya. Mengapa ini misalnya ini Oktober ya, food estate dianggap gagal karena yang tumbuh di sana itu bukan padi katanya, tapi yang tumbuh di sana itu adalah sawit. Ya kita nggak bisa nyalahin. Karena apa? Karena orang yang punya lahan. Yang punya lahan maunya jadi kebun ya terserah dia gitu. Karena itu ada undang-undangnya juga. Seseorang yang punya lahan ya berhak menggunakan lahannya untuk apa saja sepanjang di sananya tidak pernah diatur gitu. Karena kalau di ini diterapkan ada undang-undang tentang penggunaan lahan berkelanjutan. Ya tempat kita itu nggak ada bahwa ini ditetapkan khusus untuk ini dan tidak boleh itu nggak ada. Jadi pada akhirnya ya terserah opsi penggunaan lahan akhirnya banyak ditentukan oleh para pemilik lahan. Ini yang terjadi. Nah ini yang tadi ya Bapak Ibu, jadi kalau kita ini kan palm oil itu kan cepat ya, sehingga pada akhirnya ya gampang aja sekian tahun udah sekian ini. Karena dulu tuh rame ya Bapak Ibu, pada saat BRG masih ada itu perang dengan dengan apa? Dengan Gapki. Gapki bilang udah untuk kebun. BRG bilang ininya kalau ini harus turun gitu ya tinggi muka air tanahnya. Tinggi muka air tanah yang ditentukan sesuai peraturan itu nggak nyambung dengan kebutuhan untuk pengembangan palm oil. Karena palm oil itu lebih cenderung agar supaya itu lebih kering, lahan gambutnya lebih kering. Karena kalau yang ada itu misalnya 30 cm TMA-nya, tinggi muka air tanahnya ya nggak bisa gitu. Tidak support untuk ini. Jadi ketentuan-ketentuan itu pada akhirnya nampaknya Gapki ini menang sekarang. Karena apa? Karena BRG bubar. Jadi ya BRG bubar sehingga yang terjadi adalah aturan-aturan yang lama itu nggak ada sekarang.
sekarang itu DRG-nya itu sudah ada berupa direktur kalau nggak salah ya. Jadi BRG dengan itunya gambut dengan mangrove-nya itu berubah menjadi sebuah direktur ya direktorat di dalam Kementerian Kehutanan kalau nggak salah. Dia ada di sana kehutanan atau lingkungan lupa saya. Tapi yang jelas itu masih ada, tetapi penegakan aturan yang berhubungan dengan itu saya kira tergantung dari kebijakan pemerintah. Karena yang namanya aturan tentang lingkungan ini Bapak Ibu semua kayaknya terlalu ini ya. Kalau menurut saya sih terlampau fleksibel. Jadi karena tergantung apanya, tergantung outputnya. Sepanjang itu menguntungkan secara ekonomi ya udah babat aja terus gitu ya. Ya misalnya contoh apa ya yang rame yang di Papua itu apa? Daerah Freeport. bukan satunya Freeport. yang pulau itu loh. Hmm. Ada yang pulau. Data itu. Hmm? Apa ya? Ada yang pulau itu, yang tempat wisata itu, yang jadi Raja tambang Ampat. Raja Ampat ya. Jampat. Raja Ampat. Ya, Raja Ampat. Kan itu hendak mau habis tuh pulaunya itu. Terumbu karang. Lalu siapa yang salah gitu kan? Ya katanya kan beberapa perusahaan dicabut izinnya. Nah, tapi masih ya sudah ya itu sudah selesai. Jadi dicabut izinnya, orang-orang sudah ditambang kok. Ya, dampaknya ya seperti itu. Nah, yang sekarang rame kan lagi di apa itu IMIP ya, Bandara Moro- IMIP, Morowali. Morowali itu rame lagi kan. Saya juga kaget lihatnya. Ternyata pada bulan September kemarin IMIP itu sudah jadi bandara internasional sama Menteri Perhubungan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah di sana itu ada imigrasi nggak? Ada bea cukai nggak gitu kan? Jangan-jangan dua-duanya nggak ada. Kalau nggak ada, ya jadi akhirnya benar yang dibilang oleh Menteri Pertahanan, ada republik dalam republik gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh bahwa kita sebenarnya pedulinya ke yang mana? Ekologi kah, ekonomi kah, sosial, atau justru cuma ke ekonomi doang? Sosialnya nggak peduli. Ya Anda bukan ikut investasi ya, Anda nggak dapat untung gitu kan. Ya itu kadang-kadang yang terjadi dan ini menjadi hal yang ini ya. Jadi kita lebih senang biasanya tuh cross cut ya, potong kompas aja udah sekian. Oh ini yang paling untung itu ya udah tanam sawit misalnya. Sehingga decision support system yang saya bilang di atas tadi ya nggak dipakai. Yang dilihat tuh bukan ini conservation function, tapi yang dilihat adalah development-nya ya. Bagaimana itu bisa menambah ini. Cuman kalau tambang ini nggak jelas juga siapa yang untung dan siapa yang buntung gitu. Yang buntung pasti orang dekat situ. Nah ini yang saya sampaikan tadi beberapa kalau misalnya ini kalau gambar yang ada kuning-kuningnya itu itulah pirit itu ya. Ya pirit yang sudah teroksidasi dia kan seperti itu. Sehingga tanaman padi itu nggak bakalan bisa tumbuh di situ. Ini posisinya di belakang buntuin. Ya ke sana saya yakin ini pohon karetnya sekarang tuh udah besar-besar. Ini beberapa area, jadi kalau sawit, nah ini sawit di dekat Sabangau sana, itu sekarang saya kira mudah-mudahan nggak nggak belok-belok pohonnya ya, karena ini adalah di gambut yang cukup dalam. Nah ini kalau ini yang padi ini ada beberapa daerah, ada di Basarang, ada di daerah ini ya. Kalau tapi yang dekat parit ini adalah yang di Sabangau sana.
ini beberapa tahun yang lalu ya. Dan sekarang saya kira jangan-jangan kampung orang semua sana atau sudah jadi kebun sawit semua. Nah ini ya Bapak Ibu mengenai sustainability tadi. Jadi sebenarnya eh, sustainability itu orang banyak lihat dari sisi ekonominya. Ini yang bikin celaka itu. Karena oh, udah ini untung, untung, untung. Ya, yang lainnya nanti aja dulu. Jadi misalnya ini ada 6 ya, utility or consumption is non-declining through time. Jadi orang lihat konsumsinya turun nggak? Nah, kalau konsumsi naik terus berarti orang itu kan punya penghasilan. Kemudian resource are managed to maintain production opportunities for the future. Nah, ini ngukurnya seperti apa? Benarkah itu memang di-manage untuk kepentingan ke depan? Nah, ini jadi tanda tanya juga. Kemudian natural capital stock is non-declining through time. Ya, oke. Memang tidak turun gitu kan, tapi mungkin berubah seperti yang saya sebutkan tadi. Resource are managed to maintain sustainable yield of resources species. Nah, lagi-lagi ininya apa fokusnya ke ekonomi, ke yield, ke produksi tahunannya seperti apa. Kemudian 5-6 itu adalah the minimum condition for ecosystem resilience through time are satisfied. Artinya ini proses alami itu masih bisa berjalan ya. Ya misalnya regrow dan lain-lain itu bisa terjadi. Dan yang keenam itu adalah the sustainable development as consensus building in intentional development. Nah ini yang kadang-kadang kita itu pembangunan berkelanjutan atau enggak ya. Consensus building in intentional development in states. Apakah kita memang benar nih berpikir bahwa segala sesuatunya harus sustain? Kalau saya belum melihatnya ya. Ya misalnya yang paling banyak sekarang kan misalnya teman-teman kehutanan. Teman-teman kehutanan, mohon maaf, itu diajarin bahwa suatu saat ini hutan alam itu akan habis. Gantinya adalah hutan tanaman. Nah, artinya apa? Ya udah dimaklumin aja bahwa memang pada suatu saat hutan alam itu adanya di Taman Nasional gitu ya. Ya, itu aja yang hutan alamnya. Yang lain-lain itu adalah hutan tanaman. Nah, kalau konsep pemikirannya seperti itu, ya kita hanya di ini aja, hanya tertipu dengan romantisme masa lalu aja, bahwa oh ini hutannya begini, ini dan seterusnya. Nah, benarkah semuanya orang juga ini ya? Jadi makanya saya kesimpulannya, ada akhirnya yang dilakukan itu adalah menghabiskan yang ada, kemudian tanam lagi. Nah, kalau menghabiskan yang ada, tanam lagi, apakah itu sustain? Ya sustain secara produksi, benar. Tapi apakah itu sustain secara ekologi, fungsi ininya, dan lain-lain? Ya kayak ini sekarang banyak dikritik saya lihat, tapi itu sudah lama sebenarnya debatnya. Jadi katanya sawit itu ya identik dengan hutan gitu kan. Sama-sama juga gitu menghasilkan ini karbon dan lain-lain gitu. Ya tapi yang ini kan yang dilupakan adalah biodiversity gitu. Nah, kalau biodiversity-nya semakin nggak ada, semakin ini apakah itu yang sustain? Ya, karena apa? Karena yang dilihat itu adalah ini tuh juga bisa produksi karbon. Ya yang itu gitu kan. Makanya akhirnya sustainability itu kayaknya diambil setengah-setengah ya Bapak Ibu atau diambil yang menguntungkan aja. Ya udah kalau ini menguntungkan secara ekonomi alamnya nggak rusak bener kok katanya gitu kan. Akhirnya ya ini kita anggap itu lebih baik. Kalau ada bencana misalnya kayak yang terjadi di Sumatera sekarang, jawabnya itu pasti ini kan eh, anomali cuaca gitu kan. Ya benar juga anomali benar karena info dari teman-teman di Sumatera sana itu hujannya tuh 1 minggu 24 jam nggak berhenti. Ya
akhirnya semua hitung-hitungan orang, hitungan jalan segala macam itu ini semua luput semua kalau orang Banjar bilang. Ya, asumsi-asumsi yang eh, diberikan itu nggak ini, ya udah wajar-wajar aja kalau jembatan kemudian roboh. Karena apa? Karena yang diperhitungkan banjirnya itu cuma sampai sekian misalnya. Tahunya banjirnya adalah justru melewati di atas jembatannya. Yang mana ada jembatan yang didesain untuk bisa menahan banjir gitu kan. Ya, ya akhirnya yang terjadi ya putus gitu hubungan transportasi dan lain-lain. Karena apa? Karena misalnya asumsi mengenai curah hujan, semuanya di atas semua. Ya akhirnya ya desain teknis dan lain-lainnya karena memang di luar daripada yang dipertimbangkan, akhirnya ya hancur gitu. Jadi kayak ini ya Bapak Ibu, karena Anda belajar mengenai lingkungan, kita bisa lihat bahwa ada kecenderungan seseorang itu hanya akan fokus kepada satu topik saja. Ya, topiknya tadi ekonomi atau development atau conservation atau ekologi dan yang lain-lainnya dia tidak memperhitungkan. Dan kadang-kadang juga adalah cara untuk mengukurnya. Jadi mengukurnya, oh ini dengan yang ini lebih menguntungkan kita, ya. Ya misalnya itu banyak teman-teman yang mengatakan sawit itu ya pohon gitu. Nah, jadi akhirnya perang itu antara ini antara IPB dengan UGM. Nah, IPB bilang sawit itu pohon gitu kan. Nah, akhirnya UGM bilang mana ada sawit itu pohon gitu kan. Karena itu adalah palem gitu kan. Kalau palem ya jelas bukan pohon gitu. Nah, tapi yang dilihat adalah ininya, eh ini tadi hubungannya dengan karbon, oks- ininya emisi dan lain-lain. Sehingga oh ini lebih menguntungkan. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya perbandingan emisi karbon di sawit dengan di kebun karet misalnya. Tergantung siapa yang meneliti gitu hasilnya. Jadi ini eh, problematika fakta yang kita hadapi di dalam lingkungan. Ada orang yang mungkin berpikir seperti di Sungai Kahayan ya. Saya lihat kemarin ada publikasi statement dari Sekda ya, Sekda Kalteng bahwa ini Kahayan itu sudah sangat dangkal gitu kan. Sehingga harus mungkin yang diperlukan adalah bendungan gitu. Eh, di ini kami apa di grup pimpinan UPR itu saya langsung nyelutuk bilang itu sih dilihat dulu kalau bendungannya bendungan di mana karena yang terjadi itu di sungai-sungai di ya Sungai Kahayan itu adalah terjadi sedimentasi yang sangat-sangat luar biasa. Saya dan teman-teman pernah melakukan pengukuran di ini kedalaman sungai di Sungai Kahayan ini Rungan dan juga Manuhing. Itu kurang lebih seperempatnya aja sisanya. Sungai itu harusnya dulunya kedalamannya misalnya 20 meter. Sekarang itu tinggal 5 meter gitu. Ya artinya apa? Daya tampung sungainya itu sudah nggak ada. Sudah semakin kecil. Ya air hujan dikit banjir. Itu yang terjadi. Ya, saya bilang kita jual aja pasirnya itu kita keruk, kita jual ke Singapura. Ya, karena apa? Singapura butuh itu. Sekarang nggak ada yang jual ke mereka untuk nambah ininya, nambah tanah di Timbun laut. ya ke laut reklamasi itu kan nggak ada orang jual tuh. Sekarang kan jualnya ke PIK kan, ya jualnya ke PIK, dua ke PIK tiga sekarang. Saya lihat tuh sedang di ini kemarin
apa sedang ditimbun lagi, sedang direklamasi lagi, pik 2 kali atau pik 3 itu. Jadi kadang-kadang ya kita berpikir, wah ini bagaimana? Kenapa kekayaan rusak? Ya memang memang dibiarin rusak kok. Ya, kalau saya mengatakan itu dibiarin karena tahu aja itu udah pasti kan, pasti ujung-ujungnya seperti ini gitu bisa kita bayangkan. Cuman karena kita lagi demam emas kan, ya udahlah biar aja. Nah, akhirnya saya lihat yang paling rusak itu adalah Das Kahayan dengan Das Kapuas. Nah, saya bolak-balik ke arah Pujun sana. Saya mau lihat perubahan apa yang terjadi. Ya sudah terjadi itu adalah fokus anunya itu nambangnya. Dulu fokus nambangnya itu adalah emas. Sekarang kan berubah ke sirkon. Saya tanya kalau sirkonnya habis apa lagi? Semua ketawa. Ya, yang saya tanya orang di kampung-kampung daerah Pujun, daerah di atasnya sana itu akhirnya saya tanya begitu, semua tersenyum aja. Senyum, nggak tahu Pak katanya setelah sirkon habis apa lagi? Saya bilang kita jual pasirnya aja. Kemana Pak? Singapura saya bilang gitu. Ya dulu ada teman-teman dari Singapura, dari Malaysia itu mau tuh belinya. Tapi yang diinikan adalah perizinannya. Saya nggak tahu persis perizinannya seperti apa. Jadi ini ya Bapak Ibu, jadi begitu kita bicara sustainability, yang akan terjadi adalah orang bicara ini yang ekonominya kah, yang sustain, ekologinya kah, atau yang mana itu. Biasanya yang paling ini tuh ditabrakkan itu adalah di ininya ya, sustain secara ekonomi atau sustain secara ekologi. Nah, yang benar adalah bahwa harus ada konsensus bahwa sustain secara ekologi itu ukurannya seperti apa, sustain secara ekonomi itu seperti apa. Sehingga akhirnya yang kita lakukan itu adalah pendekatan yang kira-kira ya bisa menghasilkan sesuatu yang win-win ya, win-win antara ekologi, ekonomi, dan sosial. Sehingga ketiga pondasinya itu tidak ada yang goyah. Ekonomi jalan karena produksi juga jalan. Ekologi jalan karena fungsi ininya untuk ekosistem resilient-nya itu juga tetap berjalan ya. Atau kita bisa sebut tadi ekosistem services-nya itu tetap bisa dilakukan. Ya, secara sosial biasanya kalau ekonomi dan itunya udah balance, secara sosial juga diharapkan tidak mengganggu ya. Tapi kalau yang datang tenaga kerja asing rame nanti. Nah, itu hal-hal yang tidak diperhitungkan. Ini saya kira bisa dilihat ini dulu-dulu pada saat BRG ada ya. Ini program-programnya. Kalau kita lihat di Kalimantan Tengah ini banyak sekali ini ya eh, apa kahagi ya, kahagi yang ada di Kalimantan Tengah itu luasnya ini ya, ada ini kan kawasan lindung, kemudian kawasan budidaya berizin, kawasan budidaya tidak berizin misalnya. Nah, kawasan lindung itu 520.000 hektar, kawasan budidaya cuma 29, tapi yang tidak berizin itu 162 ribu. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang saya bilang tadi. Jadi kawasan lindungnya sekian, kemudian kawasan budidaya tidak berizin sekian. Nah, pasti itu masuk ke dalam kawasan lindung yang tidak berizin ini. Kenapa? Nggak mungkin dikeluarkan izinnya kalau dia berada di kawasan lindung. Ya, ini fakta yang saya sebutkan tadi di masalah kebijakan tadi. Nation state ya, polisi di level ini, level pemerintah atau para pengambil kebijakan. Sehingga data-data seperti ini adalah gambaran bahwa kita itu kayaknya gimana gitu ya, fokus kemana di dalam hal gambut. Ini dari angka ini bisa kita bayangkan.
ada kawasan budidaya tidak berizin seluas 162.000. Yang berizin cuma 29.000. Nah, ini adalah fakta-fakta yang bisa menggambarkan bahwa ada nggak kita punya konsensus bahwa sustainability itu harus kita tegakkan. Lalu tegakkan dengan apa? Ya kalau secara tata ruang aja sudah kita langgar, ya udah selesai dia. Nah, ini apa dulu mengenai area-area yang harus direhabilitasi, ya harus direstorasi. Ini saya nggak yakin ini terjadi ya, karena pada akhirnya itu duitnya nggak ada. Baik Bapak Ibu semua, ini saya kira yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sustainability di lahan gambut dan juga hal yang berhubungan dengan livelihood. Jadi yang menjadi ini adalah konsensus building in institutional development in state. Jadi bagaimana kita membangun itu? Ya membangun biasanya kalau lahan pasti ada aturan tata ruang. Kalau tata ruang yang sudah susah payah dibuat, dirancang dan seterusnya ternyata dilanggar, nah kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi kalau sesuatunya ya makanya kalau saya sering katakan bahwa ini konsensus buildingnya itu belum ada ya. Belum ada dan jangan-jangan sustainable development atau SDG sekarang itu ya Sustainable Development Goal yang menjadi target pembangunan kita itu hanya sebatas juga ini ya sebatas apa namanya program program yang dimaksudkan untuk menyenangkan orang banyak ya. Jadi kita udah pada dunia kita bilang ini di kuliah sebelumnya saya katakan di 2060 ya 2060 itu kita katanya zero ya zero emission hasil COP di Brasil ya hasil COP di Brasil yang baru beberapa hari lalu ya katakan bahwa 2030 kita akan ini adalah zero emission. Jadi emisi yang kita keluarkan dan yang kita inikan berhasil ini tuh seimbang gitu, jadi nol. Jadi zero gitu ya. Ya, tapi ternyata banyak dikritik oleh para pegiat lingkungan karena ternyata dasar hitungannya itu ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang gambut, bukan gambut ya, sawit tadi itu dianggap pohon gitu kan. Akhirnya muncul lagi yang itu yang menjadi perdebatan. Ya mungkin hitung-hitungan emisi dan lain-lain ya mungkin ya oke memang ada gitu bagus. Tapi yang tidak dipertimbangkan mungkin itu adalah sisi biodiversity, sisi sosialnya seperti apa. Ya karena kalau banyak ya ada pohon sawit, kebun sawit semuanya, lalu yang biasa ke hutan itu seperti apa. Nah, sisi sosialnya akhirnya tidak terpenuhi. Nah, kalau sisi sosial eh, ini kan dihilangkan atau juga sisi ininya eh, ininya ya biodiversity misalnya tidak dihitung juga di dalam melihat sebuah keberlanjutan ya udah. Karena apa ya Bapak Ibu semua sustainability seperti yang diindikan di SDG itu kan macam-macam ininya ya, macam-macam eh, apa ukurannya. Nah, akhirnya orang cenderung cuma memilih ukuran yang lebih mudah diukur, lebih mudah diinikan, dicapai tanpa melihat lagi ukuran yang lain. Padahal itu bukan sesuatu yang terpisah. Harusnya adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan. Tapi itulah yang terjadi ya. Di kuliah sebelumnya saya katakan di di lingkungan itu juga ada yang disebut dengan politik lingkungan ya.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kita mengejar yang mana, dipengaruhi oleh apa ya. Jadi tren-tren dunia tentang lingkungan, ya udah orang SDGs, kita SDGs juga. Ukurannya seperti apa, ukuran kita sejauh mana itu kadang-kadang masih bukan sesuatu yang fix, tapi adalah sesuatu yang kita negotiable kan ya. Nah, ini bisa aja karena dampak ekonominya bagus gitu. Itu saya kira Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Saya juga sudah nyampaikan tadi ke Bu Indah ya, eh, di lewat Ya, WA Pak. ya, ya Iya, lewat Pak. WA beberapa bahan yang bisa dipelajari sendiri oleh Bapak Ibu semua tentang bahan kuliah dari saya. Kalau nggak salah ada 5 ya, 5 kalau nggak salah ya, 5 apa Ya, 6 ya, 6 kalau nggak salah ya. Di 6, Pak. 6 ya, silakan itu dibagi Bu Indah ke Sudah, Pak. eh, Sudah saya ya ke kirim di Bapak. grup, Pak. Oke, oke, ya terima kasih. Jadi silakan dipelajari dulu atau lebih lanjut apa yang saya sampaikan di itu. Jadi saya tidak menyediakan bahan kuliah khusus ya. Saya ambil dari eh, berbagai presentasi yang pernah saya lakukan, baik di ini ya presentasi yang waktu saya masih anggota kelompok ahli biologi maupun juga presentasi pada berbagai kesempatan. Silakan dipelajari sehingga nantinya bisa memperkaya atau ini ya, ya bisa dikritik. Tapi banyak yang saya sambil di sana itu adalah data-data atau kebijakan-kebijakan yang telah terjadi. Nah, ya silahkan diinikan oleh Bapak Ibu semua sehingga bisa dilihat kita itu gambut kita itu mau diapain ya. Tergantung dari kebijakan dari ini masing-masing sehingga pada akhirnya kita bisa melihat apakah kebijakan yang dilakukan itu memang mengarah ke sana dalam artian untuk sustainability atau justru hanya fokus ke sustainability tertentu. Kalau sustainability tertentu, ya itu tadi, udah lihat ekonominya aja, ekologinya jangan dilihat gitu. Nah, kalau udah seperti itu berarti ya bukan sustainable development gitu ya, bukan SDGs, tapi adalah kita mengejar rente ya. Nah, kalau kita ngejar rente, yang terjadi adalah pasti salah satu menjadi korban, baik ininya sosialnya atau malah ininya yang jadi korban adalah lingkungan biofisiknya. Nah, kalau lingkungan biofisiknya yang jadi korban, akhirnya kita kalau ada bencana itu paling-paling menyalahkan alam. Ya, jangan-jangan menyalahkan Tuhan juga. Ya, ya karena kalau lagunya epic gitu kan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya kaget juga dapat info dari teman-teman dari Sumatera sana itu sampai 7 hari gitu. 7 hari 24 jam. hancur Pak Aceh, Pak. Ya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu hancur. Saya nggak kebayang kayak si Bolga, Tarutung segala itu sampai banjir gitu, Pak. Ya, itu kan di daerah tinggi gitu. Bisa Anda Ya, bayangkan daerah tingginya banjir bandang, di bawahnya bagaimana ceritanya? gelap. Ya, itu saya kira ya memang ini makanya bangunan, jembatan dan lain-lain. Saya yakin kalau ada orang teknik di sini itu pasti jawabannya itu di luar hitungan. Ya, curah hujannya di luar hitungan. Ya, curah hujannya di luar hitungan, akhirnya banjirnya lewat dari
atas itu, atas jembatan, bukannya airnya lewat di bawah jembatan, tapi airnya meluap di atas jembatan. Ya, karena memang ininya nggak masuk hitungan gitu, curah hujan segitu gitu. Ya kalau jalan putus, jembatan putus, ya itu yang terjadi. Tapi berita terakhir kan rame menjarah gudang kan, gudang Dolok gitu kan. Nah, ya bukan ini. Kalau mungkin orang punya uang, tapi yang jual nggak ada. Ya, karena terputusnya ini tadi akhirnya distribusi kita ini. Ya silakan Bapak Ibu mau nulis tentang apa prediksi bencana di Kalimantan Tengah gitu kan. Kayak gitu seperti apa. Kenapa? Ya, ya itu pembelajaran ya Bapak Ibu. Kalau kita biasanya heboh di Kalimantan Tengah ini kalau lagi apa kemarau, karena gambut terbakar di mana-mana, asap di mana-mana, apa bandara Cilik bisa didaratin, itu pasti ribut itu. Ya, karena kita pada pindah semua ke Banjar sana kalau mau keluar dari Kalimantan Tengah. Nah ini saya kira eh ini ya kalau musim hujan kita kalau banjir itu biasa aja udah. Kalau menurut saya Kalteng ini kalau rumahnya banjir ya memang dia pasti mendirikan rumahnya itu di tempat yang dulunya juga banjir gitu. Ya, udah tahu gitu banjir gitu. Masih aja bikin rumah rendah gitu. Ya, atau jangan-jangan karena oh itu curah hujannya tinggi sekali gitu. Sehingga dulu nggak banjir, sekarang jadi banjir. Ya mudah-mudahan nggak gitu ya, Bapak Ibu semua. Makanya kalau banjir di Kalteng itu biasa-biasa aja. Karena udah biasa banjir gitu. Tapi kalau kemarau, nah itu kita baru ribut. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kuliah atau online lagi ya. Ya, Pak. Kadang-kadang jadwal itu macam-macam ya. Bisa berubah dalam jangka waktu kurang dari 12 jam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya terima kasih, sampaikan Pak. di sini dan silakan merenung ya Bapak Ibu. Ya merenung hubungan lingkungan seperti di Sumatera gitu. Ya, tapi yang paling menarik itu saya lihat berita itu yang kayak di Sumatera Utara. Banjir di Sumatera Utara dan kayu gelondongan gitu. Keluar semua. Itu kalau di Kalteng dulu namanya itu tebang banjir, Pak. Nah, jadi kalau banjir itu keluar tuh eh, tahun 70-an, 80-an awal tuh udah kayak gitu. Jadi kalau banjir sungai itu justru itu berkah gitu. Karena Semua. kayu-kayu pada keluar, makanya ada banjir kat istilahnya. Cuman ilegal logging ya. Ya walaupun juga ada HPH. Tapi yang beli kan HPH juga. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Selamat malam ya. Malam, Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Yuk. Bambang. Pak Isa, aman Pak Bambang, ada budenya yang cari. Pepsa, bangun, Pepsa. Saya bangun terus, Pak. Kopinya lebih. Bam, Tisu. Bam. Ini tisunya, Pak. Bam. Pak Bambang tadi lagi cari tisu magic tuh. Soknya nanti kalau kita sudah jadi dokter, ku bilang ada satu temanku. Takut tidur. Nah, Besok juga kita bawa. Kita mau kuliah lagi kapan ini, Bu?
Wah, Aku saya ini kan pilih HP fokus ya. bisa ketawa aja. Aku lihat Pak Bambang Bam. Kemarin Smino aja tidur kawan kita tuh. Sebelah sebelah Pak Topik ya. Gak apa-apa aja, Pak Bambang semangat, semangat. Pak Bambang Rabu lagi kan? Rabu tidur lain kah, kan? Pak Bambang? Rabu loh. Hari rencana hari Selasa itu Pak Aswin mau masuk. Hah? Aswin sisa 2 kali pertemuan. Kita Jadi sampai Selasa kapan kuliah? Bu, kita sampai kapan kuliahnya? paling minggu pertama di Desember itu 7 sampai Bisa. tanggal 7 mungkin ya. Oh Makanya iya, semua iya. dosen juga harus selesai mereka di ini kan ada ininya kan di online itu kan kelihatan Nah, kalau nggak masuk. Maka Pas mereka kan mengejar juga berapa targetnya. Mandalay kapan Mandalay? Izin, pulang dulu. Aku Assalamualaikum. mendelay tidur aja sudah. video roll. Bang, kami tunggu dia tidur. Udah tidur aja kok. Nah, yang Pak Aswin jam juga kah rencana kalau jadi Selasa? Kenapa Bu? Kalau Pak hari Aswin Rebu, Rebu kan metodologi. Rebu yang ngerjain malam. Pak Aswin tadi tuh. Pak Aswin Online kan? katanya hari Selasa malam. Hari Senin kita libur, besok libur mah. Capek. Pak Aswin tuh dosen apa, Bu? Kalau bilang perubahan iklim, Wilayah Perubahan iklim. pertanian. CBDP beliau. Kan Omnya mata kuliah apa? April itu. Mata Om Iya, kuliah kesepupunya. apa? perubahan iklim loba sama dengan ini. Hanya Pak Priandi itu. Nah, Kita tuh belajar apa sih sebenarnya, Pak? Ya, dengerin. ngobrol, Merenung. Kemarin Bu Riris nggak masuk, padahal kemarin Bu ngobrol-ngobrol Riris aja harus gitu. belajar politik ekologi. lingkungan, politik Oh, lingkungan. politik lingkungan, malah rapat di Musda Golkar. Iya itu politik ya malah pemilih. Kader Golkar. Harusnya sebenarnya Bu Riri sama ini Bu Indah aja yang kuliah. Iya, itu mah kemarin nganterin Bu Indah doang. Aku mau zoom sama profesor nih. Oh, Miskin dulu. Iya. Pol, Jangan sudah ya, tuh. Pol. Sekarang aku nih diam-diam Bu, juga. nggak usah terlalu serius, soalnya yang komen cuma Pak Bambang nanti disertasi kita. Udah gua sih. Bang ini bisa Ini aja berubah deh. judul Pasti masalahnya. dah deh. Jangan macam Ini Jangan absennya ada ngeremehkan kan dah? Bang. Linda, Sebelum- absennya ada kayaknya. Sudah itu nunggu Ibu Lili, makanya pull dulu foto-foto tadi. Nanti dibilang nggak ada. Iya, aku tuh nggak ada terus. Soekarno tampak terang. Tenang aja kata Pak Soekarno, bisa aku absenin aja katanya. Baik. Bu Yohana Pokoknya tampak terang. sebelum kita maju itu harus bilang Pak Bambang ini loh. Kuliahnya cepet banget ya. Pokok kuliah cepat banget deh. Sekolahnya sudah setengah waktu baru datang. Kacau. Orang Itu sudah efek ngantuk, tisu Pak. magic itu memang berat. Seperti sempat tidur Pak Bambang, kasihannya Pak Bambang belum sempat tidur. Ternyata efeknya tisu magic itu terlambat, Pak. Yang lain udah pada ngantuk. Ini bangun dulu, bangun Belajar. belakangan. Bangunnya belakangan. Isu magic tuh di Pak Rodiano Pak Bambang diusap mata atau Bu Ida tuh sudah gelisah loh Pak Bambang. Kalau Pak Bambang nggak Pak ada, Bambang nih Bu Ida nggak Dia mau konsentrasi. coba tisu juara magic. kelas memang Pak Bambang posku riset. Aduh bahaya Mano juga. Mas Pak Ahmad Bambang tuh. ini. Karena bisa Kita- aku kita juara angkatan 1. 25. Saringannya Jadi Bu Ida Bu Riris kemarin nggak ikut seminar ya. Waduh kelewatan ya.
Nggak Meeting. tahu tisu magic nih. Kayak Tisu Bambang apaan nih. sih? Pas Tisu kemarin tuh itu HTI itu loh. Buat HTI yang sulap, Ya ke Bu. Indomaret nanti Sulap. Bu. Nanti kalau di Indomaret atau Alfamart tanya aja buat apa tuh. Buat sulap, buat ngehipnotis Pak Bambang tuh yang dibakar. Jadi kemarin tuh topik seminar itu tisu magic Bu Bambang, Pak Risma. MBG. perhutanan sosial Bu Risma, ya rugi Bu Risma nggak datang. Nanti kubah aja judulku lagi. Ada tugasnya nggak? Ganti lagi. Bu Indah, kalau Ganti nanya lagi. judul mending ke Pak Bambang aja, udah nggak bakalan Iya ditanya itu. lagi nanti. Pak Bambang, Pak Bambang nih, aduh hebat, keren gitu loh. Aduh bahaya juga Pak Bambang nih, dasar kayak apa ya? Kayaknya otaknya itu kecerdasannya tingkat tinggi dibandingkan. Hai. Hai. Dampak tisu magic tuh. Wah, ketinggalan tisu magic nih. Topiknya. Bu Risris, harus ditemani Pak Bambang nih. Dia tuh punya kelebihan intelijensi yang tinggi sehingga dapat dalam berapa detik itu bisa menggambarkan ini loh gitu loh. Pak Luar Bambang tuh biasa. titisan Gus Dur. Itu Bukan. nggak Oh iyalah. belajar, Saya tuh Oh iya belajar sama benar, Gus Robi Dur tuh tau. kan tidur. Yang nggak jago pakai Robi. belajar, tapi bisa menggugurkan orang. Robi itu Bahaya. biar tatonya begitu ya, jago dia karena saya belajar sama dia. Wangsitnya sampai tidur ya Pak Bambang. Enggak. Pak Bambang Kalau ini Robi orangnya itu Kan jago tidur itu. tuh gizi tidur. berlebih. Kalau Jangan tapi dihirup tuh begana lubang hidung tuh. Ampi-ampi tuh flu-nya. Biar belum. Tuhan. Minum es banyak-banyak. Mana bisa hancur. Doknya luar biasa. Namanya Kebetulan itu hari Bang. ini dan kemarin-kemarin disimpulkan bahwa Pak Bambang ini merupakan salah satu mahasiswa terbaik yang Oke. memang Kita angkat Besok lagi lah. kinerjanya Libur lo. luar biasa. Ibu lo besok Bu. kalau Aja. kalau siswa Kenapa? paling belum kasih siapa ini? Asal jangan tidur. Pak Pak Junaidi Iya. bangun. Udah selesai kah? Aduh. Pak Junaidi silakan Pak, Sudah, presentasi Pak, kita udah barusan. Oh, sudah ya? Pak Junai, giliran Kalau presentasi bilang Pak Epsano, pemanfaatan Dosennya Epsa. tisu Presentasi dulu magic. Pak. Pak Doni. Dosennya Apa, Dokter terakhir. Epsa, silahkan. Dokter Pak Doni Epsa. upacara besok. Upacara. Besok pacara nah. Hari korpri. Kalau Iya, Pak itu. Robi ini Kami upacara esok. Pacara Epsa. kamu Pacara juga. Epsa upacara rasa. Apa Epsa. aku bingung Bapak itu menjelaskannya itu nggak ngerti kok. Gitu-gitu. Nah, tenang, ada Pak Tugas Bambang kita, yang bisa Jun. mendelegasikan. Nah, kita Pak Bambang mah ini. Pak Junai. Ada aja Pak Bambang. Tenang. Ya, Tuh. nanti kalau saya enggak tahu baru saya tanya Robi. Berarti Pak Bambang tadi masih tidur kah? Enggak. Pak Bambangnya Terlalu tidur. cepat kuliah. Enggak. Terlalu cepat kuliahnya. Enggak sempat tidur Pak Bambang. Pak Bambangnya tidur lah. Bila kita tanya, ya Pak Bambang tolong direspon, dikomentari punya Robi. Langsung dia tahu apa sih. Dia paling suka itu Pak Bambang. Oke ya, kita lihat ya. Ya. Dah. Ya Pak. Oh, Oke lah. sampai besok. Weekend. sampai bertemu lagi. Ya. Pak Bambang, ya istirahat Pak Bambang. Ya, ada yang mau ngopi kan SPSS? Kami Nggak mau ada. tidur Pak Bambang. Pak Bambang lagi yang bangun. Pusing. Saya mau beli SSS di ini di Shopee. Ayolah, besok mau Ya, ya. akreditasi. Ayo Pak Taufik.